Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang akan kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 28 September 2025 disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilahkan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai dengan selesai. Dan hari Rabu sore jam 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Sehubungan dengan pelaksana program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria dipersilahkan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor HP 0821 3972 0617. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat bahwa dari urusan PSDMKP, Program Usaha Perkembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi berikut kriteria: anak yatim piatu dari keluarga kurang mampu di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Saitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Berikut bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penatua Tohar Panjaitan di nomor telepon 0812 82 141412, dan juga bisa ditransfer ke rekening Bank CMB Niaga dengan nomor rekening 7068 5898 1500 atas nama Sari Agustina Tambu Bolon. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WhatsApp grup rayon masing-masing. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah akhir bulan sekaligus penutupan bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Selasa 30 September 2025 waktu
waktu 18.00 jam 6 sore waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Perlu diketahui bahwa tidak ada pengisi puji-pujian dalam ibadah tersebut karena ada pelaksanaan lomba paduan suara setelah ibadah. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, telah dibuka pendaftaran katekisasi CD baru pada tanggal 20 September sampai dengan 4 Oktober 2025. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi Bapak Penatua Rocky Kawer dengan nomor telepon 0813 3101 4849 atau dapat menghubungi koordinator rayon masing-masing. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 21 September 2025 yaitu ibadah subuh 45 orang, ibadah pagi 320 orang, ibadah sore 58 orang. Diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natural. Sebagai informasi bahwa hari ini Minggu 28 September 2025 ibadah subuh pagi dan malam ada penambahan satu kotak untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Ini program penyediaan Alkitab. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman atau didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan majelis jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Gesang Setiadi sebagai pemimpin ibadah subuh jam 5, Pendeta Yohanes Lewerisa, Pendeta Jihan Mambrasar. Demikian warta ibadah Minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi dari nyanyian rohani 14 bait yang keempat. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi untuk mengantar kita pada pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 17 bait yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengaku dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami manusia yang lemah, seringkali kami mengecewakan Tuhan, dan kami begitu banyak melakukan dosa melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Kami telah berdosa untuk istri, suami, anak-anak, saudara-saudara kami, orang tua, dan banyak hal yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tapi kami bersyukur lewat karya penyelamatanmu di atas kayu salib, Engkau mengampuni dan membasuh dosa-dosa kami yang tadinya merah seperti gerimis bisa putih seperti salju. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dari Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan berita keampunan yang diambil dari Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk memberikan salam satu dengan yang lain. Dipersilakan sebelum kita menyanyi dari Mazmur 32 bait yang pertama. Mazmur 32 bait yang pertama. Ya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Imamat 25 ayat 35 sampai 55. Imamat 25 ayat 35 sampai 55. Sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa dalam bentuk nyanyian. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 84 bait yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari Imamat 25 ayat 35 sampai 55 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judul perikopnya adalah perlakuan terhadap orang miskin. Saya akan membacakan bagi kita semua dengan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta riba, atau juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta laba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah memperkerjakan dia sebagai budak. Sebagaimana halnya buruh upahan dan warga asing, ia harus tinggal di antaramu, dan sampai tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia boleh pergi darimu, ia bersama anak-anaknya, dan kembali kepada kaum keluarganya, pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka dijual seperti menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki harus dari antara bangsa-bangsa di sekelilingmu. Hanya dari merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga anak-anak para pendatang yang menumpang di antaramu boleh kamu beli, juga anggota kaum keluarga mereka yang tinggal di antaramu dan dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu boleh memberikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak cucumu seterusnya untuk diwarisi. Kamu boleh memperbudak mereka selamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam satu sama lain.
Apabila seorang pendatang yang menumpang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin dan menyerahkan dirinya kepada pendatang atau warga asing di antaramu itu, atau kepada orang yang berasal dari kaum keluarga pendatang, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Salah seorang dari saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabat terdekat dari kaum keluarganya. Atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama dengan orang yang membelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai tahun Yobel. Harga penjualan dirinya harus ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu sesuai dengan masa ia tinggal pada orang itu sebagai buruh upahan. Jika jumlah tahun itu masih banyak, sebagian harta pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika jumlah tahun yang tersisa sampai tahun Yobel itu sedikit, ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai buruh upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang di depan matamu. Jika ia tidak ditebus dengan cara demikian, ia boleh pergi pada tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Sebab padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Shalom. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bacaan kita adalah berlaku adil bagi semua orang tanpa mencari keuntungan. Berlaku adil bagi semua orang tanpa mencari keuntungan. Dari bacaan-bacaan ini, sebagaimana perenungan kita sebelumnya, itu terkait dengan tata cara penebusan. Ada penebusan tanah, ada penebusan rumah, dan sekarang juga tentang penebusan jika orang jatuh miskin. Kita bisa melihat ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, ini terkait dengan saudara sesama bangsa Israel yang jatuh miskin. Jadi sama-sama orang Israel, tapi kemudian orang Israel ini jatuh miskin. Nah, orang Israel lainnya itu harus memperlakukan orang Israel yang jatuh miskin ini tidak seperti memperlakukan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Di sini Tuhan mengatakan di ayat 35, jika ada saudara yang jatuh miskin, itu harus ditolong oleh bangsa Israel lainnya. Jadi saudara-saudaranya itu harus menolong, membantu. Kemudian di ayat 36 sampai 37 dikatakan tidak boleh mengambil riba atau laba untuk makanan atau uang. Jadi kalau bangsa Israel yang lain, saudaranya itu memberikan makanan, memberikan uang, itu tidak boleh mengambil keuntungan, tidak boleh kasih bunga dan sebagainya. Kemudian di ayat 39 tidak boleh mempekerjakan sebagai budak, jadi juga tidak boleh dianggap sebagai budak, tetapi dianggap sebagai pekerja upahan yang nantinya dibayar, dan pembayarannya juga tidak boleh dikenakan bunga atau riba. Sampai pada tahun Yobel. Nah, setelah tahun Yobel, yang tadinya bekerja pada orang Israel yang lain nanti dibebaskan dan dia bisa kembali ke leluhurnya. Jadi dia bebas kembali. Dan juga di ayat 43 tidak boleh memerintah dengan kejam.
Kemudian dari ayat kita ini juga ada pengaturan masalah orang dari bangsa lain yang bekerja bagi bangsa Israel sebagai budak. Di situ di ayat 45 dikatakan budak harus dari bangsa sekeliling Israel. Jadi orang Israel sendiri tidak boleh diperbudak oleh bangsa Israel yang lain. Karena Tuhan berkali-kali bilang bahwa mereka tuh sudah dibebaskan dari tanah Israel menuju ke tanah Kanaan. Termasuk orang-orang yang menumpang. Jadi tadi ada yang miskin, ada yang mungkin kelaparan, kemudian dibantu. Itu tidak boleh orang Israel itu memperlakukan dia sebagai budak. Nah, kemudian kalau budak yang memang budak dari bangsa lain itu boleh diwariskan. Boleh diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian juga dia bisa diperbudak selamanya. Jadi tidak terjadi pengaturan tahun Yobel setelah 50 tahun kemudian bebas, budak-budak itu bebas, tidak. Tapi itu harus budak-budak yang berasal dari bangsa-bangsa di sekeliling Israel. Kemudian ada juga orang Israel tetapi menyerahkan diri kepada orang yang bukan orang Israel. Pengaturannya adalah yang pertama mereka itu berhak ditebus oleh saudara-saudaranya. Di ayat 47 sampai 49. Jadi kalau orang Israel karena jatuh miskin kemudian menyerahkan dirinya karena dia miskin harus bekerja pada orang lain selain bangsa Israel, itu saudara-saudaranya wajib menebusnya, wajib untuk membantunya. Kemudian ada perhitungannya itu nanti sampai tahun Yobel. Jadi kalau dihitung-hitung misalnya tahun Yobel 50 tahun, semakin lama waktunya itu berarti harganya semakin tinggi. Tapi kalau dekat-dekat dengan tahun Yobel misalnya 5 tahun sebelum 50 tahun berarti harganya lebih murah ya. Ada beberapa pengaturan di situ termasuk juga untuk tanah atau rumah. Kemudian tidak boleh diperintah dengan kejam di depan mata orang Israel itu. Jadi orang Israel itu juga harus memastikan bahwa bangsa dia yang bekerja buat orang lain atau bangsa lain itu tidak boleh diperlakukan secara kejam di depan matanya. Ya. Kemudian pada tahun Yobel orang itu harus pergi. Ya. Kalau memang tidak bisa ada yang membebaskan dia, mungkin saudara-saudaranya juga tidak ada yang mampu. Dia harus pergi pada saat tahun Yobel di ayat 54. Kemudian ditekankan lagi di ayat 55 bahwa orang-orang Israel itu adalah hamba Allah. Jadi mereka tidak diperkenankan untuk menjadi hamba, terutama budak bagi orang lain. Nah, saya coba baca-baca referensi bagaimana sih sebetulnya pengaturan tentang budak. Jadi budak ini sudah ada sejak lama ya. Kalau dari catatan sejarah itu sudah ada 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau di Alkitab itu budak ini bisa didapatkan dari salah satunya tawanan perang. Itu di Kejadian 14 ayat 21, di situ ada percakapan antara Raja Sodom dengan Abraham terkait dengan budak. Ya, jadi orang Israel berperang kemudian mendapat rampasan, mungkin masih ada yang hidup, anak-anak perempuan kemudian dijadikan budak ya. Yang kedua dibeli. Jadi memang waktu itu ada perdagangan budak ya antar bangsa-bangsa. Jadi mungkin ada yang berperang kemudian yang kalah dijadikan budak kemudian dijual kepada bangsa lain. Contoh juga Yusuf ya. Yusuf juga dibeli oleh saudagar ya. Itu juga dia pernah diperjualbelikan sebagai budak. Kemudian kalau misalnya ada budak perempuan kemudian dia melahirkan, anaknya ini menjadi haknya tuannya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian budak ini sebagai ganti rugi, misalnya ada pencuri yang ditangkap kemudian dia harus membayar denda. Kalau dia tidak punya uang ya, mungkin karena miskin kemudian dia mencuri, dia harus menjadi budak. Kemudian juga kalau tidak mampu membayar hutang, punya hutang yang besar karena mungkin hidupnya miskin, jatuh miskin, dia akan menjadi budak. Atau kadang-kadang juga orang mengorbankan anak-anaknya untuk menjadi budak untuk menggantikan uangnya. Ada juga di Alkitab juga catatan kemauan dari diri sendiri. Jadi mungkin karena kehidupannya sangat miskin ya seperti bangsa Israel tadi, akhirnya dia mau tidak mau sudahlah daripada saya mati kelaparan,
saya mau menawarkan diri untuk menjadi budak, sudah silakan dibeli supaya saya bisa hidup. Itulah sistem perbudakan. Nah, dari sisi harga, ternyata perempuan itu kalau berdasarkan catatan-catatan lebih mahal karena dia apa? Dia bisa mempunyai anak. Jadi harganya lebih mahal dibandingkan yang laki-laki. Di Alkitab itu kisaran harganya itu macam-macam ya. Kisarannya dari 20 sampai 120 sikal. Sikal perak. Kalau 1 sikal itu ada 11,4 gram. Saya coba hitung-hitung ya. Kalau menggunakan harga antam yang saat ini sekitar 22.000 itu. Jadi kisaran harganya itu antara 5 juta sampai 30 juta. Tapi itu masih emas perak dalam bentuk murni ya, belum yang diolah jadi bentuk mata uang dan sebagainya. Otomatis kalau misalnya harganya 2 kali lipat saja, misal berarti kan harganya antara 10 juta sampai 60 juta. Itu kisaran harga budak pada saat itu. Dan itu hal yang lumrah terjadi ya pada masa-masa itu, termasuk juga yang terjadi di bangsa Israel. Nah, beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita dari bait bacaan kita. Yang pertama adalah Tuhan meminta kita untuk lebih peduli terhadap orang lain. Saat ini sudah tidak ada perbudakan ya, itu melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Jadi memang perbudakan ini sekarang coba dihapuskan di dunia ini. Meskipun masih terjadi perdagangan orang ya, perdagangan orang diperjualbelikan untuk dipekerjakan atau pekerja seks komersial dan lain sebagainya. Tetapi di lingkungan kita puji Tuhan tidak ada perbudakan ya. Jadi yang menjadi peringatan bagi Tuhan, peringatan Tuhan bagi kita adalah yang pertama, Tuhan meminta kita untuk kita lebih peduli terhadap orang lain, mulai dari saudara-saudara kita sendiri. Tadi bangsa Israel juga diminta jika ada yang jatuh miskin, saudaranya yang harus menebus. Jadi kita diajarkan untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, saudara-saudara kita terdekat. Kemudian juga mungkin satu gereja, misalnya ada jemaat kita yang sedang kesusahan, kita diminta untuk bantu. Misalnya aja nih kita punya jemaat binaan di Kapiraya, mereka ada kebutuhan untuk pakaian pantas pakai, dan juga mereka ada kebutuhan juga untuk ukulele. Jadi nanti jemaat silakan bisa menyumbang, rencananya bulan Oktober atau November kita antar ke sana. Itulah salah satu bentuk bantuan kita. Dari panitia HUT GKI Klasis, di mana GKI Bethlehem ditunjuk menjadi ketua panitianya, juga akan memberikan bantuan natura kepada jemaat-jemaat yang ada di pesisir. Itu adalah bentuk kepedulian terhadap orang lain, terutama dari jemaat kita sendiri GKI di tanah Papua. Kita juga ada program segenggam beras dan sebagainya ya. Jadi ini mengingatkan kita untuk kita bisa lebih peduli bagi orang lain. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kita juga membantu orang lain, mungkin dari agama lain, dari suku bangsa lain, karena memang Tuhan memerintahkan kita di Matius 5 ayat 16 supaya kita itu menjadi terang. Dan yang menarik di sini dikatakan firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita berbuat baik itu bukan karena kita supaya kita itu dilihat orang lain, tetapi supaya apa? Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga, supaya mereka merasa ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah kenapa kita harus berbuat baik bagi orang lain, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi supaya mereka juga bisa memuliakan Tuhan. Hal kedua yang menjadi perenungan bagi kita dari firman Tuhan yang kita baca adalah kita harus berlaku adil terhadap orang lain. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang punya asisten rumah tangga, yang bekerja di kantor, mungkin punya anak buah. Kita diminta untuk bisa berbuat adil bagi mereka, memperlakukan mereka sebagaimana mestinya ya. Kadang-kadang karena kita merasa bahwa
mereka anak buah kita, sehingga kita seringkali berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Dan sebagai orang Kristen kita harus mengedepankan kasih, ya. Firman Tuhan juga mengatakan kalau kita ditampar pipi kanan kita harus berikan pipi kiri kita. Yang ketiga adalah jangan menarik keuntungan dari orang-orang yang kita bantu. Tadi firman Tuhan juga menyatakan jangan memberi bunga kalau kita membantu orang lain, jangan memanfaatkan mereka. Banyak juga dalam pernikahan misalnya, ya, karena merasa bahwa suami itu sudah membayar uang kawin, mas kawin itu dalam jumlah yang besar, jadi dia seolah-olah berhak untuk memperlakukan istrinya mungkin sesuka dia, begitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Atau kita sudah membayar ART kita, jadi kita berhak untuk memperlakukan dia semau kita. Dari firman ini kita tidak diperkenankan untuk menarik keuntungan dari orang-orang yang kita bantu, ya. Di Amerika pada tahun 1965 itu ada kematian listrik, ada listrik mati dalam waktu yang cukup lama pada saat itu. Itu mempengaruhi sekitar 30 juta orang. Nah, pada saat itu banyak orang berusaha mencari lilin untuk diperjualbelikan karena memang tidak ada penerangan. Dan waktu itu harga lilinnya itu mahal sekali karena susah dicari dan semua orang pengen mendapatkan lilin. Tetapi ada orang-orang tertentu yang rela untuk memberikan lilin itu secara gratis kepada orang-orang atau memberikannya dengan harga yang murah. Saya juga kebetulan punya pengalaman dengan istri waktu terjadi COVID, ya. COVID waktu itu istri saya masih di Semarang, saya ada di sini. Susah sekali dapat masker, ya, waktu itu, ya, di job saya karena kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa beli masker di job saya waktu itu. Makanya ada tutorial untuk membuat masker sendiri, menjahit dan sebagainya. Ada ibu-ibu yang menjahit kain-kain untuk menjadi masker. Waktu itu apapun bisa menjadi masker, ya. Kebetulan kita punya channel dari Sritek, kemudian kita beli dalam jumlah mungkin lebih dari 600-an, ya, 600-an masker. Kemudian istri saya bantu beli, saya datangkan ke sini, kemudian bagi-bagi. Kemudian kita juga lukis masker-maskernya supaya menarik, kita berikan kepada beberapa orang, ya. Dan itu membawa sukacita bagi kami, ya. Tapi pada saat itu kita bisa melihat harga masker itu luar biasa mahalnya, ya. Harga hand sanitizer itu luar biasa mahalnya. Kenapa? Orang-orang berusaha untuk menarik keuntungan yang besar pada saat itu. Di saat orang-orang susah, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang pengen mendapatkan keuntungan dari kondisi-kondisi semacam itu. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk tidak demikian. Jika ada orang lain susah, kita harus menolong dia dengan sukarela tanpa berusaha untuk mencari keuntungan dari orang tersebut. Yang keempat, di mata Tuhan kita adalah hamba. Kita statusnya sama. Bangsa Israel juga statusnya itu tidak ada yang saling menghamba, saling menjadi tuan, tetapi karena mereka itu sudah ditebus, dikeluarkan dari tanah Mesir, sudah bukan lagi menjadi hamba. Dan firman Tuhan juga mengatakan, akulah menjadi Tuhan atas mereka, mereka adalah hamba-hambaku. Kita juga dilahirkan dengan kondisi yang sama, kita semua telanjang, meninggal juga kita tidak bisa membawa apa-apa di dunia ini. Jadi sebetulnya kita sama, meskipun lahirnya kita di tempat yang berbeda, ada lahir di keluarga yang kaya, ada yang keluarga yang miskin, tapi kita semua di mata Tuhan adalah sama. Kita semua adalah hamba Tuhan. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi daripada orang lain karena kita sama. Mungkin dalam pekerjaan tidak apa-apa, ya, sebagai tugas karena memang job desk-nya seperti itu, ada yang atasan, ada bawahan. Tapi itu pun juga tidak memperbolehkan kita untuk memperlakukan secara tidak adil terhadap anak buah kita. Yang terakhir adalah kita berbicara tentang penebusan. Dalam beberapa minggu terakhir disebut-sebut tentang tahun Yobel, di mana ada tahun penebusan. Setelah 50 tahun semua hutang dibebaskan, tanah-tanah bisa kembali ke pemilik semula, bangunan bisa kembali ke pemilik semula. Dan kita semua juga sudah ditebus oleh Tuhan.
Kalau tadi orang Israel harus tunggu 50 tahun kemudian dia bisa bebas, tapi kalau mereka mampu juga bisa mereka menembus. Tetapi kita semua, tadi saya sampaikan bahwa kita semua itu sama di hadapan Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan dan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan penebusan itu dibayar secara lunas. Di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 15, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita adalah tadinya budak-budak dosa, banyak melakukan dosa dalam kehidupan kita, bahkan sampai sekarang itu kita tidak mampu untuk keluar dari dosa. Kita masih melakukan kesalahan, kita masih berbicara, kata-kata kita menyakiti orang lain. Itulah yang kita lakukan, melalui perbuatan kita seringkali kita semua melakukan dosa. Tetapi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Pada saat kita membuat kesalahan, kita bisa datang sewaktu-waktu kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, mereka juga bisa ditebus kapan-kapan. Kita bisa datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, dan Tuhan akan mengampuni kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, hidup kita ini adalah bukan milik kita sendiri. Kita hidup di dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita mati juga tidak membawa apa-apa. Yang kita dapatkan di dunia ini hanya sementara. Beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan yang hebat di Jakarta. Ada orang yang sebelumnya membangga-banggakan ya dengan hartanya, anggota-anggota DPR. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat terjadi kerusuhan, harta yang dia bangga-banggakan tiba-tiba hilang. Tiba-tiba habis dijarah sama orang. Bahkan ada satu anggota DPR yang sekarang harus tinggal di hotel, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain karena tidak punya rumah. Itulah rumah satu-satunya yang selama ini menjadi kebanggaan bagi dia. Rumahnya karena kondisinya sudah rusak, harus diperbaiki, dia juga memang harus pergi. Barang-barang berharga yang disimpan di rumahnya itu hilang, ada mobil-mobil yang sebelumnya dia banggakan dihancurkan. Itulah yang terjadi. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Operasi Freeport saat ini kita sedang berduka karena kita kehilangan 2 orang dan kita juga sedang evakuasi 5 orang. Tadinya kita pikir juga lancar-lancar saja produksi tahun ini bisa mencapai target, tapi Tuhan berkata lain. Terjadi eksiden. Ayub, dia orang yang begitu taat kepada Tuhan. Dia begitu setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Yang dia tadinya dia orang yang begitu kaya, tiba-tiba dia kehilangan segala sesuatu. Hartanya hilang, anak-anaknya meninggal dan sebagainya. Itulah kehidupan kita. Tuhan bisa ambil kehidupan kita yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba tidak baik-baik saja. Tadinya kita sehat-sehat, besoknya tiba-tiba meninggal dunia. Orang tidak ada yang tahu. Besoknya kita sakit jantung dan sebagainya dan sebagainya. Dari situlah kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita sama di hadapan Tuhan. Semua orang akan mati, semua orang dapat penyakit, setiap orang punya kesempatan juga untuk kehilangan segala-galanya. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita tidak berbeda satu dengan yang lain karena kita semua istimewa di mata Tuhan. Kita diciptakan secara istimewa oleh Tuhan. Oleh karena itu dengan ayat ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita juga memperlakukan orang lain dengan baik. Kita berusaha untuk mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita, bahkan menolong mereka jika mereka dalam kesusahan. Dengan begitu kehidupan yang seperti mendatangkan surga di dunia itu bisa terjadi. Karena orang saling tolong menolong, orang saling bantu membantu. Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Di mana kalau misalnya mereka ada kelebihan harta, mereka jual kemudian bisa dibagi-bagikan bagi orang lain. Saya tidak mengajak saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menjual hartanya kemudian
membagi-bagikan kepada orang lain, tidak. Tetapi supaya kita lebih peduli. Kalau kita mampu untuk menolong orang lain, kenapa tidak kita tolong orang lain? Karena semua orang itu sama dan Tuhan mengingatkan kita untuk kita saling menolong, saling mengasihi dan berlaku adil bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Kairos untuk memuji Tuhan.
Di mata Tuhan semua sama, kaya dan miskin, sejalan dengan tema kita. Kiranya kita diberkati dengan pujian, dan Tuhan juga senantiasa memberkati vokal grup Kairos untuk terus memuji Tuhan. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Saya cukup cuma untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja, memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 79 bait yang pertama. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui persembahan. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Kita iringi persembahan ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani 130 bait pertama sampai persembahan selesai dijalankan.
jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persembahan yang terkumpul pada pagi hari ini, kotak diakonia, kotak program, dan juga kotak aksi dana untuk bantuan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada 2 anggota jemaat yang memberikan persembahan syukur dengan tidak menyebutkan namanya. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih buat jemaat yang telah membawa persembahan untuk Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati jemaat. Untuk doa persembahan akan dibawakan bersama dengan doa syafaat. Kita akan berdoa syafaat sekaligus untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, ucapkan puji syukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan di subuh minggu ini. Engkau mengajar kami tentang keadilan bagi sesama kami, tentang bagaimana kami diminta untuk boleh memperhatikan satu dengan yang lain, menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kami. Ajar kami untuk boleh membantu saudara-saudara kami dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa meminta keuntungan apapun dari orang lain yang kita tolong. Karena kami semua adalah sama di hadapan Tuhan. Kami semua adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh semakin peduli bagi orang lain, terutama dari saudara-saudara kami atau saudara-saudara kami seiman, supaya kami boleh saling tolong menolong, saling menopang satu dengan yang lain, punya kesatuan hati untuk terus memuji, memuliakan Tuhan, dan boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bapa kami yang di surga, kami terus mendoakan juga proses evakuasi yang masih berlangsung sampai saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati tim yang sedang bekerja keras siang dan malam untuk boleh menemukan saudara-saudara kami yang masih hilang. Ada 5 orang. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas evakuasi ini dengan baik, dengan penuh semangat, jauhkan dari segala bahaya, dari segala kecelakaan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin mereka. Engkau juga berkati manajemen di masa-masa sulit ini. Biarlah hikmat Tuhan ada di antara mereka, sehingga mereka juga boleh terus mendukung proses evakuasi ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga yang baik, yang sudah ditemukan jasadnya 2 orang maupun yang belum ditemukan. Engkau berikan kekuatan bagi mereka, Engkau sendiri yang berikan penghiburan bagi mereka. Dan biarlah sebagai saudara seiman, kami boleh semua menopang proses evakuasi dan juga boleh mendoakan keluarga-keluarga supaya mereka juga terus diberikan kekuatan penyertaan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga buat gereja kami. Kau berkati Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, seluruh majelis, semua yang terlibat juga dalam pelayanan, unsur-unsur. Biarlah Engkau juga berkati mereka semua sehingga boleh terus melayani Tuhan dengan penuh sungguhan hati, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam bagi dunia ini, boleh menghadirkan kasih Tuhan di lingkungan kami, dan juga kami juga boleh berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi setiap dari kami, ada yang dalam pergumulan, biarlah Engkau sendiri yang boleh datang menolong kami yang sedang dalam pergumulan. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan Tuhan selalu hadir bersama dengan kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi segala tantangan, karena Tuhan ada menolong kami, menyertai kami, dan menjagai kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, biarlah Engkau juga melawat mereka, Engkau berikan kesembuhan, sehingga mereka boleh sembuh dari sakitnya, sehingga boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi
bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memimpin, menyertai bangsa kami. Engkau berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memerintah bangsa kami dengan baik untuk boleh mendatangkan sukacita dan sejahtera bagi bangsa kami. Kami juga membawa persembahan ya Tuhan. Itu ungkapan syukur kami dari sebagian yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati kami, baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Berkati kami semua. Engkau buka tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan berkat dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan pengucapan syukur, Engkau juga berkati apa yang menjadi pengharapan mereka. Biarlah Engkau boleh genapi seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Ajar kami untuk bisa memberikan tubuh kami, roh dan jiwa kami untuk menjadi persembahan yang hidup yang berkenan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 260. Bait pertama kita nyanyikan sambil duduk, bait kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha.
ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Jemaat dipersilakan berdiri dan jabat tangan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 260 ayatnya yang ketiga, Kembali Baik.